Halo sobat-sobatku semua, kembali lagi bersama Rams Media yang kali ini akan membawakan alur cerita sebuah film drama action Korea yang berjudul Nocturnal 2025. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang anggota gangster bernama Sute yang kala itu sedang terburu-buru pergi dari sebuah rumah besar. Rupanya Sute baru saja menghabisi seorang pria yang merupakan anak dari konglomerat ternama di Korea Selatan. Di sini belum dijelaskan kenapa Sute sampai menghabisi anak si konglomerat. Terlihat Sute yang menjalankan mobilnya begitu cepat karena ia takut si konglomerat dan para anak buahnya akan mengejar. Sute juga sempat menghubungi kakak kandungnya untuk meminta bantuan. Namun sayang panggilan tersebut tidak diangkat. Selang beberapa saat, Sute berhenti di sebuah tempat karaoke lalu masuk ke dalam. Ternyata di tempat karaoke itu, istri Sute bekerja sebagai kasir dan diketahui dia bernama Agnes. 30 menit kemudian terlihat Agnes yang begitu panik dan ia mencoba menghubungi seseorang. Namun sialnya panggilan tersebut tidak diangkat. Lalu Agnes memutuskan pergi dari tempat karaoke. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Minto yang baru bangun dari tidurnya. Rupanya Minto ini adalah kakak kandung Sute dan ia sempat melihat beberapa panggilan termasuk pesan masuk dari Sute semalam. Meskipun dalam pesan itu, Sute meminta tolong, namun Minto lebih memilih untuk mengabaikannya karena Sute sudah sering kiali membuat ulah. Kemudian Minto pergi ke tempat kerjanya dan ternyata Minto adalah seorang kuli bangunan di sebuah proyek. Setibanya di sana, Minto melihat semua teman-teman kulinya yang sedang melakukan demo karena sudah 2 bulan gaji mereka belum dibayar, termasuk gajinya Minto. Minto yang ikut kesal dengan cepat, dia pun masuk ke dalam untuk mendatangi bos proyek lalu melakukan hal ini. Setelah menghajar dan mengancam si bos proyek, akhirnya Minto diberikan full gajinya. Setelah mendapatkan uang gajinya, barulah Minto menghubungi balik Sute untuk bertanya ada masalah apa. Akan tetapi, ponsel Sute tidak aktif sehingga Minto mencoba menghubungi Agnes, istrinya Sute. Namun karena nomor Agnes juga tidak dapat dihubungi, akhirnya Minto memutuskan untuk mendatangi kosan milik Sute. Setibanya di sana, Minto tidak menemukan Sute maupun Agnes. Ia hanya menemukan bekas suntikan barang haram karena Sute adalah seorang pecandu. Setelah itu, Minto pergi ke markas mantan kelompok gangsternya dulu berharap ia bisa menemukan Sute di sana. Padegan berpindah kepada detektif polisi yang baru mendapat laporan tentang anak si konglomerat yang Sute habisi semalam. 그 오화성이랑 같이 있었던 놈. 그놈부터 잡아와. 대기업 총수 아들내미가 칼 맞고 혼수 상태가 됐어. Dengan cepat, si detektif langsung mengajak temannya untuk mendatangi kediaman Sute karena sidik jari Sute ada di lingkungan TKP. Di tengah perjalanan, teman si detektif sempat membahas tentang Minto, kakak Sute yang terkenal sangat brutal dan cukup disegani di kota ini. Si teman takut jika mereka sampai menangkap Sute, Minto, kakaknya akan ikut campur. Si detektif menjawab, "Kita tidak usah takut karena kita di jalan yang benar." 동생은 사고 치고 형은 수습하고. Sesampainya di kosan Sute, si detektif dan temannya tidak menemukan Sute ataupun Agnes, istrinya. Kemudian si detektif bertanya kepada ibu kos tentang kemanakah Sute pergi. Ibu kos mengatakan kalau dirinya tidak tahu sebab dari kemarin Sute dan Agnes belum pulang. Lalu si ibu juga menceritakan terkait Sute yang sering sekali melakukan KDRT kepada Agnes, istrinya. Sehingga ibu kos berasumsi sepertinya Agnes kabur dengan membawa putrinya sedangkan Sute sedang mengejar Agnes. Mendengar informasi tersebut si detektif pun berterima kasih lalu bergegas pergi. 그 뒤로 여기 찾아온 사람 없었고요. 있었지. Di sisi lain memperlihatkan Minto yang baru sampai di markas mantan kelompok gangsternya. Ia langsung disambut baik oleh bos gangster karena kita tahu kalau Minto adalah mantan tangan kanannya. Di sini si bos gangster bertanya apa yang dapat ia bantu sampai-sampai Minto datang ke tempat ini.
Minto menjelaskan maksud kedatangannya ke sini yaitu untuk mencari Sute adiknya. Si bos gangster menjawab kalau dari kemarin ia juga tidak melihat Sute. Namun Minto jangan khawatir karena si bos gangster akan mengerahkan pasukan demi bisa mencarinya. 얘네 그 석대 찾는다고 여기저기 쑤시고 다니지 마셔. 응. 며칠 전에 차문 형이 노래방 앞에서 보고. Di hari berikutnya, Minto dipanggil oleh pihak kepolisian karena mereka baru saja menemukan jasad seorang pria yang diduga adalah Sute. Ketika dilihat, Minto dibuat shock karena jasad tersebut memang benar Sute adiknya. Minto juga tampak murka karena jasad sang adik sampai tidak utuh seperti itu. 나 머리 감아서 그래 염색해야 돼? 제가 데리고 다니면서 한번 찾아보겠습니다. Lalu si detektif sempat mengajak Minto bekerja sama untuk mencari pelaku yang telah menghabisi Sute. Namun Minto tidak menjawab sepatah kata apapun lalu memutuskan pergi. Setelah itu Minto mendatangi salah satu anggota gangster bernama Alex karena diketahui Alex adalah sahabat dekat Mino. Di sini Minto meminta bantuan Alex untuk mencari pelaku yang telah menghabisi Sute. Sayangnya, Alex menolak karena ia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ada izin dari sang bos gangster. 죄송합니다. 장모 형님이 아시게 되면 또 안 좋아할 거고. Akhirnya Minto memutuskan pergi sendiri dan langkah pertama yang Minto lakukan adalah mendatangi gangster musuh. Sebab Minto curiga, merekalah yang telah menghabisi Sute. Sesampainya di markas gangster musuh, Minto dihadang oleh beberapa anggota sebelum bertemu dengan ketua gangster itu. Jelas, Minto langsung membrutal hingga terjadilah aksi baku hantam. Di tengah keributan, tiba-tiba Alex datang dan langsung membawa Minto pergi. Adegan berpindah ke sektif polisi dan timnya yang kini sudah menemukan lokasi di mana Sute dihabisi. Ternyata Sute dihabisi di dalam tempat karaoke yang sebelumnya ia datangi. Setelah mengolah TKP, si detektif polisi mendapat temuan kalau di malam yang sama Agnes, istri Sute telah menguras habis saldo rekening milik Sute. Pada akhirnya, pihak kepolisian menjadikan Agnes tersangka utama atas pembunuhan Sute. Di waktu yang sama, si detektif dan yang lain berhasil menemukan ponsel Agnes. Saat dicek, ada beberapa pesan intens dari seorang pria bernama Kim yang merupakan penulis novel. Alhasil, si detektif berasumsi kalau Kim pasti adalah selingkuhan Agnes. 말한다. 이어달리기 바통 터치를 하듯 코미치. Keesokan harinya, si detektif mendatangi Kim untuk dimintai keterangan. Di sini si detektif bertanya, apakah Kim tahu di mana Agnes? Karena dia adalah tersangka utama atas kematian Sute suaminya. 씨가 마지막으로 전화를 했던 사람이 강호령 씨더라고요. Kim menjawab, tidak tahu dan kenapa si detektif malah menanyakan hal itu kepada dirinya. Si detektif menjelaskan kalau ponsel Agnes terdapat beberapa chat intent dengan Kim, jadi mereka berasumsi Kim adalah selingkuhan Agnes. 근데 두 분이 어떤 사이신지. Mendengar hal itu, Kim mengatakan jika dirinya dan Agnes hanyalah teman biasa. Semua percakapan di pesan itu tak lain hanyalah membahas Sute yang selalu melakukan KDRT kepada Agnes. Mengetahui semua penjelasan tersebut, akhirnya si detektif memutuskan untuk pergi. Ia pun memutuskan untuk mencari Agnes di kosannya. Sesampainya di sana, Kim segera masuk ke dalam. Agnes tidak berada di kosan. Kim pun berusaha menggeledah seisi kosan berharap dia mendapatkan petunjuk untuk mengetahui di mana Agnes. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba Minto datang dan jelas ia mencurigai Kim. Minto sempat akan menghajar Kim sambil bertanya apa yang sedang ia cari di kosan ini. 오늘은 죄송하게 됐습니다. 씹으실 뿐 이거야. 야, 왔으면 뭐라도 씹으리고 가야 될 거 아니야. Beruntung si detektif dan ibu kos datang dan langsung melerai mereka berdua. Selang beberapa saat terlihat Kim yang kembali diinterogasi oleh si detektif untuk menanyakan terkait sedang apakah Kim di dalam kosan. Kim menjawab jika dirinya merasa khawatir saja terhadap Agnes dan kedatangannya ke sana hanya untuk mencari Agnes. 작가님이 쓰신 책 있잖아요. 야행. Kemudian satu anak buah sedetektif bertanya kenapa buku novel buatan Kim ceritanya sama persis dengan kehidupan Agnes.
Dari mulai menceritakan seorang wanita yang menikah dengan anggota gangster dan selalu mendapatkan perlakuan KDRT. Sampai endingnya buku itu menceritakan kalau wanita tersebut menghabisi suaminya sendiri. 약물 중독 남편이 죽고 아내가 사라지는 거예요. Ki menjelaskan kalau semua buku novelnya hanya cerita karangan atau fiksi. Jadi tidak ada kaitannya dengan kehidupan Agnes dan kalaupun itu mirip pasti hanyalah sebuah kebetulan. Setelah itu Kim pamit pergi karena masih banyak urusan yang harus ia selesaikan di luar. 자꾸 숨찌검해. 당신 동생 죽는 걸 왜 나한테 물어봐요? Malam harinya kesamaan cerita novel buatan Kim dan kisah hidup Agnes mulai viral hingga langsung digoreng oleh media. Bahkan Minto sendiri langsung membaca novel tersebut dan memang betul ceritanya benar-benar sama. Mulai dari sinilah Minto percaya kepada pihak kepolisian kalau pembunuh adiknya bukanlah gangster musuh melainkan Agnes yang dibantu oleh Kim. Hari itu juga Minto langsung mengajak Alex untuk mencari Agnes di kediaman adiknya Agnes. Setibanya di sana, Minto langsung masuk ke dalam, sedangkan Alex hanya menunggu di mobil. Di sini Minto bertanya secara baik-baik kepada adiknya Agnes di manakah Agnes sekarang karena dia telah menghabisi Sute. Namun adik Agnes menjawab kematian Sute itu jauh lebih baik daripada dia hidup karena selalu menyiksa Agnes. Alhasil Minto menjadi murka dan sempat memberikan satu bogem mentah. Dirasa adik Agnes tidak akan mau buka mulut, akhirnya Minto mengajak Alex untuk mendatangi bibiknya Agnes yang merupakan pemilik warteg. Singkat cerita, Minto telah sampai di warteg yang dimaksud dan ia langsung bertanya kepada bibiknya Agnes tentang kemanakah Agnes pergi. Minto mengancam akan menghancurkan warteg ini jika si bibi tidak mau memberitahu. Alhasil, si bibi mengatakan kalau Agnes pergi ke kota sebelah dan tinggal di restoran milik sahabatnya. Mengetahui informasi tersebut, hari itu juga Minto dan Alex segera menuju ke kota sebelah untuk ke restoran itu. Sesampainya di sana, Minto bertanya secara baik kepada pemilik restoran apakah Agnes ada di sini. Namun karena si pemilik restoran tidak mau menjawab, akhirnya Minto langsung menggeledah semua ruangan yang ada di restoran tersebut. Setelah cukup lama mencari, Minto kunjung menemukan Agnes. Lantas ia menjadi murka lalu mengancam akan meledakkan restoran ini jika si pemilik restoran tidak mau memberitahu keberadaan Agnes. Pada akhirnya, si pemilik restoran mengatakan kalau Agnes dan putrinya baru saja pergi ke kafe milik temannya yang bernama Emo. Setelah mendapatkan alamat kafe itu, Minto beserta Alex bergegas pergi ke sana. 그럼 뭐 석태 따라가야지. Di waktu yang sama, Kim si penulis novel juga berusaha melacak keberadaan Agnes melalui emailnya. Tak butuh waktu lama, Kim dapat mengetahui kalau Agnes sedang berada di kafe milik Emoh yang berada di kota sebelah. Dengan cepat Kim langsung pergi karena sedari awal Kim sangat mengkhawatirkan Agnes. Sementara untuk si detektif, ia pun memilih untuk bermain cerdik dengan melacak keberadaan Minto dan Kim karena si detektif yakin kalau sekarang mereka berdua pasti sedang mencari Agnes. Apalagi titik koordinatnya sama-sama bergerak ke tempat yang sama. Selang beberapa saat terlihat Minto yang sampai duluan di kafe milik Emo. Bosan bertanya dengan cara baik. Minto pun langsung bersikap tidak sopan lalu menggeledah semua ruangan. Kebetulan sekali di dalam kafe itu ada dua orang preman lokal yang merasa tidak terima karena Minto telah bersikap tidak sopan di wilayahnya. Alhasil mau tidak mau Minto harus melawan dua preman tersebut dan inilah aksinya. Hanya butuh beberapa detik, Minto dapat melumpuhkan kedua preman lokal itu. Kemudian terlihat Kim yang baru sampai di parkiran kafe. Tapi ia memilih untuk bersembunyi dulu saat melihat Alex ada di mobil dan Minto di dalam kafe. Minto sendiri kini memaksa Emoh untuk memberitahu di mana keberadaan Agnes sekarang. Emoh yang ketakutan akhirnya mengatakan kalau Agnes berada di rumahnya. Tak ingin membuang waktu, Minto meminta Emoh ke dalam mobilnya lalu meminta dia agar mengantarkan ke tempat Agnes berada. Setelah Minto dan Alex pergi membawa Emo,
Kim masuk ke dalam dengan tujuan untuk menggeledah kafe tersebut. Namun tak sengaja Kim bertemu dengan anaknya Emoh yang sedang bersembunyi di salah satu ruangan. Di sini Kim bertanya baik-baik di manakah Agnes sebenarnya karena ia datang untuk menyelamatkan Agnes. Anak Emoh mengatakan kalau sebenarnya Agnes sudah pergi ke stasiun 30 menit yang lalu. Mengetahui hal itu, dengan cepat Kim langsung pergi ke stasiun untuk mengejar Agnes. Di waktu yang sama rupanya Emoh bukan membawa Minto dan Alec ke rumahnya, melainkan ke rumah temannya yang merupakan seorang polisi. Namun, tentu polisi tersebut bukan tandingan Minto karena ia langsung menghajar polisi itu. Begitu juga dengan Emoh yang dianggap telah membohonginya. Selanjutnya Minto mengajak Alex untuk kembali ke kafe karena siapa tahu Agnes sebenarnya masih ada di area kafe. Akan tetapi, saat di perjalanan, Minto tak sengaja melihat Kim yang sedang melajukan mobil ke arah berlawanan. Pada akhirnya Minto meminta Alex untuk putar balik. Lalu mereka pun mengejar Kim. Ketika macet di lampu merah, tiba-tiba ada satu mobil yang berhenti di depan mobil Minto. Kemudian keluarlah sekelompok orang yang ternyata itu adalah teman-teman si preman lokal yang sebelumnya Minto hajar. Beruntung Alex dapat membawa Minto kabur karena lebih penting mengejar Kim daripada meladeni para preman tersebut. Singkat cerita, Kim sudah sampai di terminal dan ia pun langsung masuk ke dalam untuk mencari Agnes. Tak berselang lama, Minto dan Alex juga datang lalu segera masuk ke dalam. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Minto maupun Kim dapat menemukan Agnes yang sedang duduk di kursi tunggu bersama dengan putrinya. Tiba-tiba Alex lari duluan lalu melakukan hal ini. Setelah menusuk Agnes, Alex segera bergegas kabur. Melihat hal itu, Minto langsung mengejar Alex dengan mencuri mobil taksi karena ia tidak mengerti dengan apa yang Alex lakukan. Namun untungnya Agnes masih selamat dan ia segera ditolong oleh Kim lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Kembali kepada Minto yang berhasil mengejar Alex lalu mencekiknya. Dengan penuh amarah, Minto bertanya kenapa Alex menusuk Agnes padahal mereka belum tahu apa penjelasan dari Agnes. Dengan penuh ketakutan, Alex meminta maaf lalu menjelaskan semuanya. Ternyata orang yang memerintahkan Alex untuk menusuk Agnes adalah si bos gangster dengan tujuan supaya kasus ini tidak terungkap. Setelah itu Sute pergi ke tempat karaoke dan di sana ada si bos gangster yang diketahui bernama Jerry. Sute pun langsung menceritakan semua kejadian barusan kepada Jerry berharap akan mendapat perlindungan jika si konglomerat mencarinya. Tapi ternyata si konglomerat yang dimaksud adalah seorang donatur yang sering memberi dana besar kepada Jerry hingga tiba-tiba. Ternyata Jerry lebih memilih untuk menghabisi Sute daripada harus mempunyai urusan dengan si konglomerat. Kemudian Jerry sengaja mengkambing hitamkan Agnes sebagai pelakunya yang saat itu bekerja menjadi kasir di tempat karaoke. Lalu Jerry meminta Agnes pergi sejauh mungkin dan jangan pernah berani membuka mulut. Dan malam itu juga Agnes memutuskan pergi sambil membawa putrinya. Selanjutnya Jerry mulai memindahkan semua saldo rekening Sute kepada Agnes agar polisi semakin yakin kalau Agnes lah pelakunya. Setelah mengetahui semua cerita itu, akhirnya Minto tahu kalau orang yang telah menghabisi adiknya adalah Jerry, mantan bosernya sendiri. Di hari berikutnya, Minto sengaja bergaya seperti dulu ketika dirinya masih menjadi tangan kanan Jerry. Kemudian Minto datang ke salah satu tempat persembunyian Jerry lalu meratakan para penjaga. Meskipun satu melawan banyak, tapi Minto dapat menghabisi semua penjaga lalu bertemu dengan Jerry. Tanpa basa-basi, Minto bertanya, di manakah jasad Sute separuhnya? Karena sekarang Minto telah mengetahui semua kejadian itu. Ia pun mengatakan kalau separuh jasad Sute telah ia kirim kepada si konglomerat.
yaitu sebagai bukti kalau pembunuh anaknya telah ia habisi. Setelah Jerry Code, Minto berjalan sambil menghubungi si konglomerat. Dalam panggilannya, Minto mengatakan jika dirinya akan segera datang.